wabarakatuh. Dosen dari pasar dan di keuangan diploma M&A yang merupakan tentang modal capital venture. Boleh, operator. Oke, di sini kami beranggotakan ada Dito Habib, Ibnu Haiban, Gusti Rizky, Ivan Fadilah, Julia Matthew, Muhammad Farhan, Muhammad Ramadan, saya sendiri Muhammad Rizal, dan terakhir ada Raffi Aditya. Boleh di next, operator. Oke, selanjutnya saya ambil alih. Yang pertama ini ada definisi dari modal ventura sendiri. Modal ventura adalah bentuk pendanaan yang diberikan oleh investor atau perusahaan modal ventura. Modal ventura umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap awal atau pertumbuhan pesat dan sulit untuk mendapatkan pinjaman. Modal ventura ini biasanya bersifatnya jangka pendek, dengan investor mengharapkan tingkat pengembalian atau return yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Selain dana, modal ventura juga seringkali menyediakan keahlian dan pengalaman yang berharga kepada bisnis yang mereka investasikan. Boleh di next? Oke, di sini ada landasan hukum tentang capital venture yang diambil dari beberapa sumber. Di antaranya itu ada Kepres atau Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Lalu ada keputusan Menteri Keuangan Menkeu, oke. Nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan di tahun 1988. Lalu yang ketiga itu ada peraturan Menteri Keuangan lagi di mana di sini nomor 18 garing PMK titik 010 garing 2012 di tahun 2012. Dan yang terakhir ada di tahun 2015 yaitu dari OJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34 garing POJK titik 05 garing 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. Selanjutnya ada tujuan pendirian modal ventura, yaitu tujuan pendirian modal ventura adalah untuk menginvestasikan dana dalam bentuk ekuitas atau pembiayaan ke dalam perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap awal atau pertumbuhan. Ini bertujuan untuk mendukung perkembangan perusahaan-perusahaan tersebut dan memperoleh keuntungan melalui pertumbuhan nilai investasi atau dividen. Selain itu, modal ventura juga dapat membantu pengusaha untuk mengembangkan ide bisnis mereka dan membawa inovasi ke pasar. Selanjutnya ada keuntungan dari modal ventura. Yang pertama itu ada meningkatkan likuiditas. Artinya modal ventura ini dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan infrastruktur yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Lalu yang kedua ada membuat pemasaran produk lebih efisien. Nah, dengan modal ventura, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya produksi dan pemasaran sehingga meningkatkan rentabilitas. Yang ketiga, ada kegiatan dan potensi usaha meningkat. Nah, ini dapat memberikan dampak positif pada kegiatan dan potensi usaha melalui peningkatan sumber daya finansial. Nah, dengan modal tambahan, perusahaan ini dapat melakukan ekspansi, riset, pengembangan produk, dan pemasaran yang lebih agresif. Dan yang terakhir ada naiknya reputasi perusahaan pasangan usaha. Yang artinya, modal ventura ini dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk meningkatkan reputasi perusahaan pasangan usaha. Boleh dilanjut. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya ada jenis pembiayaan modal ventura.
Dalam implementasinya, pembiayaan modal Ventura terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, berdasarkan cara dana diberikan, lalu kepemilikan, dan yang ketiga ada cara dana dihimpun. Yang pertama, berdasarkan cara dana diberikan. Yang pertama ada single tier approach, di mana perusahaan sebagai pihak yang menghimpun dana, pengelolaan dana tersebut kemudian diinvestasikan menjadi dalam bentuk modal di suatu perusahaan. Lalu ada two tier approach. Jenis pembiayaan modal Ventura ini adalah pendanaan yang dikelola oleh dua badan usaha, di mana satu perusahaan berperan sebagai penghimpun dana atau fund company, dan satu lainnya berfungsi untuk mengelola dana yang dihimpun atau management company. Lalu yang kedua ada berdasarkan kepemilikan. Yang A ada private venture capital company, di mana private mengarah pada perusahaan tertutup, yang artinya perusahaan ini tidak membuka penjualan sahamnya di pasar modal Indonesia. Yang B ada public venture capital company. Sebaliknya, public venture capital company adalah perusahaan modal Ventura yang sudah menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia, di mana saham mereka terbuka untuk publik. Silakan lanjutkan slide saya. Boleh mundur lagi slide-nya? Bisa? Belum bisa. Ya, izin lanjutkan dari Julio. Selanjutnya ada Bank Affiliate Venture Company. Bank Affiliate Venture Company itu jenis perusahaan yang dikelola oleh beberapa pihak bank. Hal ini disebabkan karena adanya surplus dana atau mempunyai tujuan tertentu terkait modal Ventura. Terus selanjutnya ada Conglomerate Venture Capital. Conglomerate Venture Capital itu adalah perusahaan modal Ventura yang didirikan oleh beberapa jenis perusahaan besar. Nah, poin ketiga itu berdasarkan cara dana himpun. Nah, yang pertama itu leverage venture capital. Itu sumber dana modal Ventura. Untuk jenis ini berasal dari kumpulan wujud pinjaman dari berbagai pihak yang dikelola oleh satu perusahaan modal Ventura. Nah, selanjutnya ada equity venture capital. Itu sumber dana modal Ventura. Equity venture capital berasal dari perusahaan modal Ventura yang sebagian besar dananya berasal dari modal pribadi. Boleh dilanjut. Oke, yang selanjutnya ini ada sumber-sumber dana dari modal Ventura. Yang pertama itu dari perusahaan modal Ventura. Perusahaan modal Ventura merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan atau menyertakan modal ke dalam perusahaan yang sedang berkembang. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai investor, tetapi juga terlibat dalam manajemen perusahaan penerima dana. Yang kedua itu ada investor. Jadi investor ini dalam modal Ventura adalah sumber dana yang memberikan modal langsung kepada perusahaan yang memerlukan pendanaan. Mereka bisa berupa perusahaan atau individu yang berinvestasi dalam aset seperti saham dan properti untuk meraih keuntungan. Yang ketiga ada perusahaan lain. Sumber dana modal Ventura tidak hanya berasal dari perusahaan modal Ventura, tetapi juga dari perusahaan lain yang ingin berinvestasi dalam aset-aset seperti saham dan lahan yayasan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah perbankan. Perbankan dapat menjadi sumber dana modal Ventura meskipun bukan sumber utama. Beberapa modal Ventura mengandalkan perbankan sebagai sumber utama pendanaan. Namun, ini dapat menyulitkan mereka dalam memberikan pembiayaan dengan bunga yang kompetitif. Boleh silakan lanjut. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Perusahaan modal Ventura dapat dikatakan sebagai perusahaan pembiayaan yang berisiko tinggi. Karena perusahaan modal Ventura tidak diperkenankan menarik modalnya kembali atau divestasi sebelum jangka waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami kerugian atau bahkan usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Apabila terjadi hal-hal seperti yang telah disebutkan di atas, maka perusahaan modal Ventura tidak dapat menuntut ganti kerugian apapun kepada perusahaan pasangan usahanya. Dalam melakukan suatu kegiatan investasi, tidak semua investasi dapat dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu risiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai risiko rendah, hampir semua investor ingin melakukannya. Tapi jika investasi tersebut memiliki risiko tinggi, maka tidak mudah untuk mencari investor yang
mau melakukannya. Salah satu lembaga ventura di Indonesia adalah PT Bina Arta Ventura. PT Bina Arta Ventura memberikan fasilitas modal kerja. Menurut Senjaya dan Barlian, modal kerja adalah aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar menjadi satu bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha. Atau modal kerja adalah eh atau modal kerja adalah kas atau bank, surat-surat berharga yang mudah diuangkan, misalnya giro, cek deposito, piutang, dan persediaan yang perputarannya tidak melebihi 1 tahun atau jangka waktu operasi normal perusahaan. Risiko pembiayaan yang didapat oleh PT Bina Arta Ventura cabang Cicurug adalah risiko kredit atau risiko gagal bayar, atau lebih rincinya mitra gagal mengembalikan fasilitas modal kerja. Menurut OJK, dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 garis miring SEOJK titik 05 garis miring 2016 tentang risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Area manajer dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengatakan risiko pembiayaan di PT Bina Arta Ventura Cabang Cicurug timbul karena aktivitas pembiayaan baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu perusahaan salah menganalisa karakter seseorang mitra menjadi bermasalah dengan pembiayaan tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu mitra yang mengalami kebakaran atau kebanjiran atau yang disebut faktor alam, sehingga tidak bisa lagi melakukan usahanya, berdampak ke gagal bayar atau mengembalikan fasilitas modal kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Terlalu mudahnya perusahaan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bina Arta Ventura Cabang Cicurug kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Ada beberapa penyebab terjadinya risiko pembiayaan yang dialami oleh PT Bina Arta Ventura Cabang Cicurug. Yang pertama, pendapatan usaha mitra yang dijalankannya mengalami penurunan sehingga mitra tidak bisa mengangsur angsurannya. Yang kedua, pengeluaran mitra lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan mitra. Yang ketiga, mitra mempunyai lembaga sejenis lebih dari dua. Yang keempat, ada fasilitas modal kerja yang diberikan oleh PT Bina Arta Ventura Cabang Cicurug digunakan untuk keperluan lain bukan untuk modal kerja. Diketahui bahwa persentase NPL dari PT Bina Arta Ventura cabang Cicurug pada tahun pertamanya yaitu 2017 sangat baik, yaitu tidak ada sama sekali mitra yang menunggak. Akan tetapi pada tahun keduanya 2018 persentase NPL mengalami kenaikan sebesar 7,26% dan pada tahun ketiganya 2019 mengalami penurunan 7,13%. Pada tahun kedua, kenaikan NPL PT Bina Arta Ventura cabang Cicurug sangat tidak wajar menembus angka 7,26%. NPL secara total pada satuan kerja perbankan atau lembaga keuangan disyaratkan harus di bawah 3%. Bila setiap tahunnya kenaikan NPL terus bertambah atau sama sekali tidak ada penurunan, maka akan mengakibatkan kondisi perusahaan tidak sehat. Semakin banyaknya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet, tentunya perlu adanya analisis untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet yang terdapat di PT Bina Arta Ventura Cabang Cicurug. Pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang besar sehingga lembaga keuangan harus segera melakukan penyelamatan dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian. Menganalisis pemberian fasilitas modal kerja pada mitra perlu ditingkatkan oleh PT Bina Arta Ventura agar tepat sasaran sehingga risiko pembiayaan yang terjadi di PT Bina Arta cabang Cicurug semakin kecil. Oke, Kesimpulan dari studi dilanjutkan. Oh, udah dulu. Oke, kesimpulan dari studi kasus ini adalah eh,
dapat dari hasil analisis tersebut yaitu risiko pembiayaan yang ada di PT Bina Arta Ventura cabang Cicurug adalah risiko kredit. Nah, risiko kredit ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu disebabkan oleh kesalahan dari perusahaan yang salah menganalisa karakter mitra pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor alam seperti bencana alam, kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, silakan bertanya dan melakukan raise hand dan berbicara setelah mendarat aku mempersilahkan. Oke, boleh nih dari Farhan Fadila dulu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Fadila dari kelas manajemen B. Pertanyaan saya itu bagaimana perusahaan modal Ventura mengevaluasi potensi pertumbuhan suatu perusahaan baru atau startup sebelum menginvestasikan dana. Terima kasih. Oke, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu sambil untuk mencari jawaban dari sumber-sumber. Oke, lanjut boleh Julita. Terima kasih sebelumnya atas pemaparan materinya. Nama saya Julita dari kelas B. Pertanyaan saya, apakah perusahaan modal Ventura boleh mengalihkan saham miliknya kepada pihak ketiga? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Raka Bagus. Baik, terima kasih atas presentasinya dan terima kasih juga atas kesempatannya Rizal. Saya izin bertanya, tadi juga di presentasi sudah disebutkan mengenai tujuan, keuntungan, dan hal-hal lainnya mengenai modal Ventura. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana resiko yang berkaitan dengan modal Ventura serta bagaimana upaya preventif dan represif yang disiapkan oleh para perusahaan modal Ventura terhadap risiko tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Raka pertanyaannya. Lanjut Zahrani. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaannya hampir sama ya sama pertanyaan dari Raka. Sebelumnya perkenalkan saya Zarani Denisa Pramesela dari Manajemen A. Pertanyaannya itu, apakah terdapat risiko yang diterima oleh perusahaan penerima modal Ventura? Jika iya, bagaimana cara untuk mengatasi risiko tersebut? Terima kasih. Boleh pertanyaan dari Gina. Ya, terima kasih kelompok 4 kesempatannya. Saya Gina Mutmaina Zain dari Manajemen B. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam sumber dana modal Ventura antara perusahaan startup dan perusahaan yang sudah mapan? Terima kasih. Oke, terima kasih Gina. Lanjut pertanyaan dari Melvi yang gitu. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya Melvi dari Manajemen A. Izin bertanya, apa dampak jangka panjang dari pendanaan modal Ventura terhadap struktur kepemilikan perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Melvi. Boleh lanjut ke pertanyaan berikut. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok penyaji atas presentasinya. Saya Lika Putri dari kelas A. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana proses penentuan nilai perusahaan oleh para pemodal Ventura, terutama dalam skenario di mana perusahaan belum memiliki pendapatan yang konsisten atau belum mencapai tahap kelayakan yang jelas. Terima kasih.
Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh dilanjut dari pertanyaan David. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya David dari manajemen A. Pertanyaan saya mirip sama Gina tadi ya. Kalau misalnya ada suatu perusahaan dikatakan sudah beroperasi cukup lama dan memiliki berbagai opsi pinjaman selain modal ventura, apakah perusahaan tersebut tetap dapat mempertimbangkan pendanaan dalam bentuk modal ventura ini? Adakah faktor yang membuat perusahaan tetap mempertimbangkan pinjaman modal ventura ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Farhan. Mohon beri waktu untuk kami untuk berdiskusi sejenak. Ya, izin menjawab untuk pertanyaannya dari David. Pertanyaan itu apabila suatu perusahaan dikatakan sudah beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki berbagai opsi pinjaman selain modal ventura, apakah perusahaan tetap dapat mempertimbangkan pendanaan berbentuk modal ventura ini? Lalu adakah faktor-faktor yang membuat perusahaan tetap mempertimbangkan pinjaman modal ventura? Oke. Jawabannya adalah apabila suatu perusahaan dikatakan sudah beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki berbagai opsi pinjaman selain modal ventura, perusahaan ini uh, dapat mempertimbangkan menggunakan modal ventura. Jadi tetap mungkin gitu untuk mempertimbangkan menggunakan modal ventura ini. Nah, faktor-faktornya yang pertama itu sumber daya finansial yang terbatas. Jika perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya finansial dan kesulitan mendapatkan pinjaman konvensional, modal ventura dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan dana tambahan. Terus faktor yang kedua, poin dukungan dan keahlian. Modal ventura tidak hanya menyediakan dana, tapi juga membawa keahlian dan dukungan manajemen. Jika perusahaan membutuhkan lebih dari sekedar uang, melibatkan mitra, modal ventura itu dapat memberikan nilai tambah. Lalu resiko bersama. Modal ventura berbagi risiko dengan perusahaan yang diinvestasinya. Jika perusahaan mengalami kesulitan, modal ventura juga akan terkena dampak, sehingga ada kepentingan bersama untuk keberhasilan jangka panjang. Lalu poin selanjutnya ada akses ke jaringan dan peluang bisnis. Para pemodal ventura itu sering memiliki jaringan luas dan pengetahuan industri yang dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi, peluang bisnis, dan juga koneksi dengan mitra potensial. Lalu poin kelima, ada tujuan yang strategis. Jika perusahaan memiliki rencana pertumbuhan atau ekspansi yang signifikan, modal ventura ini dapat menjadi pilihan strategis untuk mendukung inisiatif tersebut. Tapi meskipun demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan secara hati-hati karena penggunaan modal ventura juga berarti berbagi kendali dan keuntungan. Keputusan ini harus jalan dengan tujuan jangka panjang dan strategi bisnis perusahaan tersebut. Untuk David, apakah terjawab? Ya, terima kasih Rama, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama.
Oke, mungkin selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Farhan Fadilah. Sebelumnya, terima kasih untuk Farhan karena telah memberikan pertanyaan. Jadi tadi pertanyaannya itu, bagaimana perusahaan modal Ventura mengevaluasi potensi pertumbuhan suatu perusahaan baru atau startup sebelum menginvestasikan dana. Jadi perusahaan modal Ventura ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap startup sebelum menginvestasikan dana dengan fokus pada tim manajemen, seperti bagaimana pengalaman dan keahlian dari pendiri si pengelola bisnis tersebut, terus apakah tim memiliki rekam jejak yang sukses atau ada kegagalan sebelumnya, lalu melalui model bisnis yang solid. Apakah model bisnis ini logis dan bisa berkelanjutan? Bagaimana startup berencana untuk menghasilkan pendapatan dan mencapai keuntungan? Terus juga selanjutnya ada potensi pasar yang besar, inovasi produk dan layanan, serta kesehatan keuangan. Jadi mereka juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan yang signifikan, kemampuan mengelola risiko dan respon terhadap lingkungan persaingan. Evaluasi ini membantu perusahaan modal Ventura untuk membuat keputusan investasi yang baik dan bagus, memprioritaskan startup dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan kemampuan mengatasi tantangan pasar, serta eh, patuh terhadap tuntutan-tuntutan dari pengawasnya. Bagaimana Farhan? Apakah terjawab? Sudah terjawab itu, terima kasih. Baik, terima kasih Farhan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Julita. Jadi pertanyaannya itu, apakah apakah perusahaan modal Ventura itu boleh mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga? Eh, jadi jawaban ini tuh untuk menjawab pertanyaan hukum seperti ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Menurut PMV, perusahaan modal Ventura itu tidak diperkenankan untuk mengalihkan saham miliknya kepada pihak ketiga. Apakah sudah menjawab, Julita? Cukup menjawab, terima kasih banyak. Oke, gue izin dari pertanyaan Rangka yang di sini dia bertanya apa sih risiko yang dialami atau didapat dari perusahaan modal Ventura dan juga apa tindakan dan refleksinya ketika modal Ventura ini menghadapi suatu risiko ini. Jadi risiko modal Ventura ini karena perusahaan ini kan apa ya, ibaratnya dia investasi langsung ke perusahaan atau yang dibiayainya atau PPU kalau kalian tahu namanya perusahaan pasangan usaha atau investasi company. Jadi dia tuh kayak langsung gitu loh investasinya. Jadi kalau kalian pernah dengar namanya high risk high return. Jadi dia tuh resikonya tinggi ketika perusahaan ini mengalami kegagalan atau gagal usaha gitu lah ya. Kalau tindakan preventifnya atau pencegahannya itu bisa dengan menggunakan MOU. Pastinya ada surat janjian di antara dua perusahaan ini, modal Ventura dan juga modal yang dibiayai. Perusahaan yang dibiayai, sorry. Dan juga untuk represinya mungkin bisa penerapan dari preventif itu dari perjanjian di MOU-nya. Apakah menjawab, Kakak?
Dari suaranya agak bergema aja, mungkin nanti bisa dicantumin di chat aja ya. Bisa lanjut ke penanya berikutnya. Tapi udah cukup menjawab kok Oke. tadi. Ya, makasih Zal. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jahrani. Tadi pertanyaannya, apakah terdapat risiko tertentu yang harus diatasi oleh perusahaan yang menerima modal Ventura? Dan bagaimana cara mengatasi risiko tersebut? Jawabannya, perusahaan modal Ventura memiliki risiko tertentu yang harus diatasi. Risiko-risiko tersebut antara lain risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko pembiayaan. Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan modal Ventura dapat menerapkan manajemen risiko yang baik seperti melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Selain itu, perusahaan modal Ventura juga dapat melakukan diversifikasi investasi, memilih invest company yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap investor company. Apakah sudah menjawab, Jahrani? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, izin lanjut menjawab pertanyaan dari Gina tentang sumber dana modal Ventura, perbedaannya dari startup dengan yang perusahaan yang sudah mapan. Tentu aja ada perbedaannya, terutama untuk pendanaan awalnya atau seed funding, di mana kalau startup itu eh, biasanya pendanaan awalnya itu dari pendirinya sendiri atau dari keluarga, teman, eh, atau enggak dari investor yang tertarik sama konsep atau potensi dari startup ini. Terus kalau misalnya pendanaan awal untuk perusahaan yang udah mapan, mungkin dari penawaran saham kepada publik ya atau IPO, atau pendanaan awalnya udah datang dari pemodal ekuitas swasta. Terus dari pendanaan serinya atau series fundingnya, kalau startup mendapatkan dana tambahan dari investor Ventura Risiko atau pemodal Ventura Pertumbuhan yang berkomitmen buat mendukung pertumbuhan dari perusahaan startup ini. Kalau perusahaan mapan, eh, sumber pendanaannya bisa lebih beragam, termasuk pendapatan operasional yang stabil dan mungkin juga pendanaan utangnya. Itu baru sebutin beberapa aja sih, tapi saya rasa udah cukup menjawab dari perbedaannya ya. Gimana Gina? Sudah menjawab ya, terima kasih. Makasih kembali. Ya, saya izin melanjutkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Melvi. Pertanyaan itu terkait dampak jangka panjang dari pendanaan modal Ventura. Yang pertama itu ada dilusi pemilik asal, yaitu pendanaan modal Ventura seringkali melibatkan pemberian saham perusahaan kepada para investor Ventura. Hal ini dapat menyebabkan dilusi pemilik asal, terutama jika saham tambahan dikeluarkan untuk investor Ventura. Seiring berjalannya waktu dan dengan adanya putaran pendanaan berikutnya, kepemilikan asal dapat semakin terdilusi. Kedua, ada pertumbuhan struktur pemilikan bersyarat, yaitu struktur kepemilikan perusahaan bisa menjadi lebih kompleks dengan pendanaan modal Ventura. Munculnya berbagai kelas saham atau instrumen keamanan lainnya, seperti convertible, dapat menciptakan struktur pemilikan bersyarat yang memerlukan manajemen dan perhatian lebih untuk mengelolanya. Yang ketiga, ada perubahan kekuasaan dan pengaruh manajemen. Investor Ventura seringkali memperoleh hak-hak khusus seperti kursi di dewan direksi atau hak suara tertentu. Dengan adanya perubahan ini, struktur keputusan perusahaan dapat berubah dan manajemen asli mungkin perlu beradaptasi dengan tingkat pengawasan yang lebih besar atau mempertimbangkan pendapat investor Ventura. Apakah menjawab, Melvi? Sudah terjawab. Terima kasih, Ivan. Sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Liga. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana proses penentuan nilai perusahaan oleh para pemodal Ventura, terutama dalam skenario di mana perusahaan belum memiliki pendapatan yang konsisten atau belum mencapai tahap kelayakan yang jelas. Nah, yang jadi penentuan nilai perusahaan itu kan prosesnya
kan terdiri dari yang pertama itu adalah penilaian potensi perusahaan. Nah, di sini itu para pemodal Ventura bakal melakukan penilaian terhadap potensi perusahaan, termasuk analisis pasar, produk, dan tim manajemennya. Jadi, walaupun perusahaan mungkin belum memiliki pendapatan yang konsisten, potensi pertumbuhan dan keunggulan kompetitif perusahaannya itu bakal menjadi faktor penentu dalam menilai perusahaan. Nah, yang kedua itu ada struktur model Ventura. Nah, hal ini itu dapat meliputi penyertaan modal, pembagian kepemilikan, dan peran, serta perusahaan modal Ventura dalam manajemen perusahaan yang dibiayai. Yang ketiga adalah rencana kerja dan kesiapan operasional. Perusahaan yang belum memiliki pendapatan yang konsisten perlu menyusun rencana kerja untuk jangka waktu tertentu, serta menunjukkan kesiapan operasional dalam mengimplementasikan rencana tersebut. Hal ini dapat menjadi faktor penentu dalam menilai nilai sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah keterlibatan manajemen modal Ventura. Nah, keterlibatan perusahaan modal Ventura dalam manajemen perusahaan yang dibiayai termasuk manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Juga dapat mempengaruhi penilaian nilai perusahaan. Nah, dalam skenario di mana perusahaan belum memiliki pendapatan yang konsisten atau belum mencapai tahap kelayakan yang jelas, para pemodal Ventura akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam menentukan nilai sebuah perusahaan. Jadi bagaimana, Lika? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertanyaan ini udah dijawab semua ya. Untuk pertanyaan Raka juga sudah dijawab melalui kolom chat Zoom. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Bu Musdalifah. Thank you so much untuk grup yang mempresentasikan dengan topiknya Capital Venture. Ini untuk makalah terlalu singkat. Oke. Sebenarnya kalau untuk Capital Venture ini banyak sekali referensi atau landasan teori yang bisa dituliskan di dalam makalah. Oke. Untuk pembahasan itu biasanya kalau untuk makalah dalam satu topik itu minimal 15 atau 20 lembar. Oke. Artinya memang kita harus ada skop batasan untuk landasan teori yang bisa kita tuliskan di dalam makalah. Oke, apalagi ini pembuatan makalahnya grup. Artinya grupnya juga banyak. Artinya masih bisa untuk berdiskusi, mungkin membagi-bagi tugas. Apalagi ini untuk S1. Saya lihat juga sebelum-sebelumnya itu untuk makalah, saya selalu melihat itu minimal 15 lembar dalam penulisan pembahasannya. Oke, ini saya lihat terlalu singkat. Oke, dan jadi saya meminta next untuk kapan saja kalau untuk pembuatan makalah itu jangan asal buat. Oke, karena ini pasti dampak
hasil ini juga dari hasil kerja kalian. Artinya untuk membuat makalah itu berdiskusilah, jangan terburu-buru karena makalah ini sangat signifikan. Oke. Artinya untuk sangat berkontribusi dalam persentase nilai Anda. Oke, nanti jangan dalam artian nanti endingnya akan komplain ke saya. Nah, saya kan selalu meminta buatlah makalah itu yang sebaik-baiknya dan bacalah dulu banyak buku, itu paling banyak bisa kita jadikan referensi untuk kita tuangkan, untuk kita tuliskan. Karena sebenarnya makalah itu sudah menjadi bisa menjadi ya referensi untuk kita pembaca. Kalau singkat, jika singkat dalam artian hanya sekedar penulisan gambaran saja, hanya beberapa teori saja, saya rasa itu bukan makalah. Untuk individu saja, kadang-kala kita juga menghabiskan halaman sampai berapa puluh halaman, gitu. Karena kita mau menjelaskan dari daftar isi saja sudah terlihat bahwasanya ini pembahasannya cukup jelas, apa hanya gantung atau hanya sekedar saja. Oke, ini untuk yang lain ya. Mohon didengar juga. Jangan hanya kita menulis, hanya melepaskan tanggung jawab. Oke. Jadi kenapa saya lebih berpikir kalau menurut saya secara pribadi tidak efektif juga. Dalam artian saya hanya membom menu-menu, artinya memberikan penjelasan teori secara teori, dalam artian juga karena nanti kalian pun juga boring, dan saya juga begitu. Nah, makanya saya kenapa selalu minta kepada mahasiswa buatlah makalah, karena makalah itu representasi dari pola pikir Anda. Pola pikir Anda bagaimana memahami mata kuliah. Misalkan untuk hari ini mata kuliah pasar dan institusi keuangan. Nah, di situ saya bisa melihat paradigma berpikir akan tertuang di dalam makalah itu. Oke. Nah, apalagi kalian ini grup ini banyak. Ini grupnya banyak ini. Ada 9 nih. Oke. Jadi semua mata kuliah apapun ya, kalau namanya sudah dalam bentuk makalah, sedangkan untuk pembuatan makalah individu saja itu kita masih harus kita lihat kan. Sebenarnya saya kalau untuk mahasiswa memang sih sebelumnya mungkin saya lupa untuk kriteria dalam pembuatan makalah itu minimal berapa halaman. Nah, sebenarnya sih itu ya tidak perlu saya sampaikan. Mungkin sebelumnya mata kuliah yang lain juga mungkin selalu membuat makalah. Jadi kalau kita dalam pembuatan makalah, kalau mau singkat ya singkat juga gitu loh. Tergantung kepada kitanya sebagai penulis. Kalau mau lebih panjang ya lebih panjang juga nantinya juga dalam artian berbelok ke sana kemari juga nggak baik. Yang penting begini. Makanya coba buka makalah orang yang di-upload misalkan di link atau website. Coba buka pembuatan makalah orang seperti apa. Nah, sebenarnya apalagi ini banyak loh di-upload untuk misalnya pembuatan makalah untuk S1, untuk magister. Nah, jadi standarnya itu seperti apa? Oke, saya meminta ya, jangan segala sesuatu tugas
itu dijadikan hanya sekedar saja atau hanya membuat tugas, nanti akan terlihat di dalam makalah itu apakah yang penulis ini apakah sungguh-sungguh apa enggak. Oke. Ini capital venture adalah perusahaan investasi yang menyediakan pembiayaan pada perusahaan pada usaha-usaha ya atau perusahaan yang membutuhkan. Oke, bedanya capital ventures dengan bank itu sangat berbeda. Kalau bank ini secara ini ya simple saya berikan penjelasan. Tadi juga sudah ada sih disampaikan pada presentasi. Jika bedanya dengan bank itu untuk perbankan, kalau bank artinya perusahaan bank langsung memberikan kredit atau pinjaman. Artinya pihak satu dan pihak dua. Oke, direct ya. Nah, tetapi kalau capital venture itu dia berbeda lagi. Dan capital venture juga pendanaannya itu dari mana? Itu sumbernya juga dari perbankan dia. Tapi dia satu badan. Kalau capital venture itu satu badan usaha, ya artinya dia memang langsung kepada perusahaan dengan nantinya sistemnya itu presentasi. Oke, ada pernah dengar nggak? Sekarang itu untuk Tokped, itu untuk Tokped nggak salah 1, triliun itu untuk modal capital venture-nya. Dan juga Gojek nggak salah itu. Tapi ini nggak tahu ya, ini terrealisasi apa enggak. Itu baru isu, itu sekitar 13 triliun. Nah, capital venture juga kan pasti dia akan melihat tuh. Nah, itu tadi ya mereka melihat untuk perusahaan yang startup. Artinya perusahaan yang berkembang, ya pastinya capital venture pasti akan melihat dan menelusuri. Dan tadi juga kan ada dipresentasikan itu tentunya memang punya resikonya yang sangat tinggi, high impact bagi capital venture. Tapi dia sebelum untuk MOU dalam artian untuk investasi pada perusahaan, nah itu mereka pastinya akan melihat bagaimana pertumbuhannya, terus tingkat maturity-nya itu terlihat pastinya perusahaan itu. Karena ini juga dari case study juga saya lihat tadinya pastinya ada juga problem-problem mereka di lapangan seperti apa. Kadangkala di setiap ya apapun yang dilakukan, kondisi yang terburuk itu pasti mereka sudah prediksi juga. Sorry ya. Bisa dipahami apa itu capital venture? Memang sih kalau kita mungkin masih ini ya awam mendengar capital venture ini sama
Kalau capital venture ini sama dia dengan seperti perusahaan asuransi, cuman itu implementasinya itu berbeda-beda. Mereka pasti tujuannya juga berbeda-beda, pasti punya misi. Ini pastinya profit oriented juga mereka. Sama dengan asuransi sebelumnya juga kan sama anjak piutang. Jadi satu badan usaha. Nah, tapi ini semua anjak piutang, asuransi, capital venture itu tetap masih di bawah naungan OJK. Nah, jadi itu sebenarnya perusahaan investasi yang memberikan pembiayaan pada perusahaan atau usaha-usaha yang memang membutuhkan. Oke. Tentunya pasti masih banyak perusahaan-perusahaan yang startup memang yang sangat membutuhkan modal. Tentunya mereka itu bisa berkembang pasti adanya campur tangan dalam artian secara modal mungkin mereka tidak ada yang dengan cara pinjaman melalui bank, ada juga melalui perusahaan yang seperti anjak piutang, seperti capital venture. Nah, itu banyak. Karena kalau setiap perusahaan itu bukan hanya satu sisi dia. Kalau untuk ini ya, kalau untuk modal itu tidak hanya satu sisi. Pasti mereka melakukan dengan berbagai hal. Kenapa mereka bisa berkembang perusahaannya itu gitu. Pasti akan melihat kondisi yang memungkinkan bisa meng-up perusahaan itu. Karena perusahaan itu bukan modal sedikit, butuh biaya yang sangat besar. Oke. Oke, ini ada yang bertanya. Ini tadi yang bertanya dan menanggapi ada berapa orang, Dito? Yang bertanya, Bu. Iya, berapa orang ini saya Tadi totalnya kalau nggak salah 8 orang, Bu. Dari kelas A 4 orang, dari kelas B 4 orang juga. coba siapa-siapa Julita, Tadi ada Julita, Gina, Zahrani, Melviani, terus sebentar, Bu, saya cari dulu. Tadi ada Farhan, Julita, Raka, Zahrani, Gina, Melvi, Like, David. yang B siapa yang B? Yang dari kelas B, Bu. Hmm. Yang dari kelas B itu ada Farhan, Julita, Raka, sama Gina, Bu. B ya, Gina B Iya. juga, Julita B ya? Julita B, Bu. Berapa orang B tadi? Kelas B 4 orang, kelas A 4 orang, Bu. Oke, Gina, Farhan, Julita, siapa lagi satunya? Soalnya saya tadi lupa nyatat satu. Raka bagus, Bu. Raka. Oke. Oh, yang lain berarti A ya? Yang lain A, Bu. Oke. Ya. Ada yang bertanya? Yang lain? Perihal capital venture. Ini banyak loh. Ini kalau kita mau pendalaman lagi secara materi, itu lebih luas sekali. Mungkin ya, mungkin kalau untuk magister biasanya itu yang untuk secara praktek, mungkin yang bisa kadang-kadang ya sebelumnya saya pernah mengajar juga. Kebetulan topiknya capital venture ini untuk magister akuntansi. Tapi ini kita kalau untuk S1 mungkin hanya sekedar gambaran dan tahu gitu loh apa saja model seperti pembiayaan yang bersifat investasi itu kalau untuk di Indonesia itu badan ya, satu badan suatu perusahaan yang punya badan hukum. Oke, ada landasan hukumnya. Artinya sama posisinya itu seperti tadi yang saya katakan asuransi, panjang hutang. Nah, itu sama itu. Jadi punya posisi badan hukum yang kuat. Oke, karena ada landasan hukumnya itu. Jadi kita, mungkin setiap perusahaan juga mungkin tidak ragu
untuk mengambil investor. Artinya ini ya pasti tujuannya untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Pastinya segala konsekuensi mereka sudah tahu gitu ke depannya seperti apa, dan mereka sebelum MOU pastinya mereka sudah ada kesepakatan. Oke, tentunya yang tadi yang jelas ini kalau untuk capital venture itu dia presentasi pastinya. Nanti secara presentasi mereka antara satu perusahaan mereka bisa ya memang sih resikonya lebih besar juga gitu loh. Mereka dengan kasus-kasus yang seperti coba tampilkan slide yang studi kasus ya. Next. Nih, kendala besar dari capital venture ya. Kadang-kadang itu dia gagal ya. Mungkin sudah ada kesepakatan antara perusahaan A, misalkan jatuh tempo untuk pembayaran, selalu gagal bayar. Nah itu dia kadang-kadang memang ya di mana-mana ya. Ini udah perusahaan besar, dalam artian yang punya badan hukum yang jelas, itu juga kadang-kadang mengalami kegagalan untuk pembayaran. Nah, banyak sekali ya. Jadi konflik justru karena sampai ke ranah hukum. Nah, itu dia. Kadang-kadang perusahaan itu mungkin juga mereka tidak ada yang ingin akan bankrupt dalam artian rugi, tidak ada. Nah, tadi itu dia mungkin kadang-kadang ada kelalaian atau misalkan di luar dugaan yang terjadi. Nah, contohnya itu pada saat kita pandemi. Nah, itu pandemi itu banyak sekali itu ini gagal bayar untuk kesepakatan di awal misalkan dengan itu pada saat pandemi itu perusahaan di mana-mana. Nah, kalau mereka sudah ada MOU seperti capital venture, anjak piutang, atau misalkan dengan investasi yang lain, gitu, investor yang lain, itu banyak terjadi. Nah, mereka artinya tidak, padahal kan ya artinya mereka sudah berkembang. Nah, adanya musibah pandemi itu mereka langsung stuck. Perusahaan itu stuck. Nah, tidak bisa berbuat apa-apa dalam artian bukan bulan, tahun. Justru mereka tidak bisa memproduksi gitu loh. Perusahaan itu ya artinya mati gitu loh, nggak bisa tidak bisa operasional. Nah, apa gitu yang mau dibayar? Nah, pastinya pada saat itu memang ada kan sempat keluar Kepres untuk misalkan untuk pembayaran cicilan kredit bank. Pada saat itu kan kita diberikan dispensasi, nah keringanan kepada ini ya
kepada pihak memang yang punya kewajiban. Pada saat itu saya melihat memang di mana-mana itu, apalagi sedangkan karena ini udah kebijakannya dari Presiden pada saat itu ya, tahun 2020 itu, karena sudah berjalan berapa bulan, masuk 1 tahun. Nah, itu yang saya tahu lagi itu untuk kredit ya, kredit misalnya untuk pembayaran kendaraan gitu. Nah, karena income dari mana? Ini untuk pribadi saja begitu gitu loh. Nah, artinya kita hanya satu 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 jalur gitu loh. Apalagi ini untuk perusahaan besar. Perusahaan besar tidak memproduksi misalkan, tidak punya kegiatan lagi, nah pasti otomatis gagal dong. Seharusnya pembayaran misalkan 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan untuk jatuh tempo pembayaran, sementara ini perusahaan tidak ada operasional, tidak beroperasi, apa yang mau dibayar? Itu saya masih ingat pada saat itu saya kenal ada salah satu perusahaan yang mempunyai karyawan sampai 3.000. Untuk rumah tangga aja, dalam artian yang punya anak 1, 2, atau keluarga yang punya keluarga aja pusing untuk memikirkan karena tidak ada income. Ya artinya kalau masih ada uang tabungan itu yang diambil gitu loh untuk ini bisa untuk hidup gitu loh, menyambung hidup untuk biaya hidup. Nah, kalau seandainya perusahaan pada saat itu ya saya sempat diskusi. Jika perusahaan ini orang yang sekian ribu mau dibawa kemana? Nah, untuk menggaji, dalam artian untuk menggaji karyawan aja sudah nggak bisa, apalagi mau membayar cicilan yang jatuh tempo, yang harus dibayar. Memang itu kewajiban perusahaan. Tapi dengan beriring berjalannya waktu, mereka tentunya pasti ada memberikan keringanan, adanya membuat kesepakatan baru dengan kondisi yang ada. Ini soalnya kondisi ini di luar prediksi manusia kita semua, di luar kita prediksi kita. Pastinya ini resiko dari seperti capital venture. Itu resiko besar dia itu. Tapi kan capital venture ini kan artinya sumber dananya juga dari bank, perbankan juga gitu. Tapi mereka kan badan usaha, karena mungkin ada pengusaha yang lebih mungkin dealnya ke capital venture daripada bank. Ada itu. Pastinya punya alasan tertentu kenapa memilih menerima investasi dari capital venture ataupun agak. Oke, bisa dipahami ya untuk capital venture ini topik kita hari ini. Untuk minggu depan OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Iya Bu. Oke, ini Fikri itu WA kemarin chatnya ke saya itu ada guest lecture. Itu kapan mau diadakan? Untuk kelas A manajemen itu tanggal 29 Bu rencananya. 29. Iya. Itu mekanismenya seperti apa? Ya, mekanismenya seperti kuliah umum seperti biasa Bu, offline jadinya di UNJ, mengundang pemateri dari OJK. Begitu. Mengundang pemateri dari OJK. Sudah ada? Untuk pematerinya itu sebenarnya yang kontak itu katanya Bu Desria Bu, cuman sampai sekarang tuh belum ada kabarnya, kepastiannya. Oh ya, belum ada. Maksudnya nama atau siapa belum ada? Belum Bu, kemarin Bu Desria itu ngabarinnya katanya masih nunggu divisi yang ngehubungin pemateri itu. Jadi kita kayaknya masih nunggu kabar dari Bu Desria juga. Oh, menunggu ya. Oke, ya. Ya, saya sih sebenarnya belum ada kontak Bu Destri ya.
Eh, karena saya udah agak sibuk juga, ya saya tetap usahakan untuk berdiskusi kalau memang sudah cukup dengan guest lecturer ini eh, untuk visit ya, institution visit. Kalau memang tidak sudah cukup ya dengan menghadirkan OJK. Dan juga sebenarnya sih kalau untuk institution visit kan artinya kita visit ke OJK. Ya, kalau saya pikir juga untuk semuanya kita hadir ke sana tidak mungkin juga kan. Mm-mm. Nah, jadi tapi kalau sudah OJK, ini pastinya koordinasi dari divisi yang bisa menghadirkan untuk offline ke UNJ, artinya itu sangat lebih bagus. Sebenarnya sih sudah cukup kalau bagi saya gitu loh. Kita pun untuk datang ke OJK, kalau visit ya mungkin kita pasti ada perbedaan. Dalam artian kita hadir di sana, mungkin kita bisa melihat fisik ya. Di sana kan beda, beda pemateri kita hadirkan juga pastinya beda juga. Gitu. Tapi kalau untuk saat ini persepsi saya pribadi sudah cukup sih sebenarnya kalau memang itu dihadirkan. Itu tanggal 29 untuk kelas A. Iya, kelas A manajemen. Kalau kelas B itu udah Bu kemarin. Kelas B udah tanggal Iya, berapa? kemarin. Kan tanggal 10 November gitu. Kelas B kemarin ngadain guest lecture-nya itu tanggal 10 November, Bu. Tanggal berapa? 10 November, Ibu. 10 November. Iya, Ibu. Kok tidak ada konfirmasi ke saya? Saya konfirmasinya melalui ke Bu Destri ya, Ibu. Ya, maksudnya berkabar dengan saya. Mana tahu saya bisa menghadir. Gitu. Ya, maksudnya begini loh. Ini pemateri yang dihadirkan punya ininya enggak? Punya rekamannya enggak? Recordingnya enggak? Kami punyanya dokumentasinya, Ibu. Untuk recording sepertinya kayak kami nggak punya. Oke, sebenarnya sih kalau saya bisa hadir, saya hadir. Dalam artian gini, ini kan mata kuliah. Kebetulan mata kuliahnya fix. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya info juga ke saya gitu loh. Karena ini pasti ada yang kemarin OJK juga yang dihadirkan pematerinya. Bukan, Bu, kalau dari kelas B kami ngundang pemateri dari Bank Indonesia, Bu. Nah, itu dia. Saya sih 10 ya berarti baru beberapa hari yang lalu gitu loh. Sebenarnya sih saya sayangkan juga gitu. Nggak info ke saya tanggal 10 berarti 1 minggu yang lalu. Seandainya berkabar ke saya mungkin bisa hadir, saya hadir gitu. Kebetulan mana pada saat itu kalau memang saya bisa free hadir karena ini itu tadi relatednya dengan mata kuliah kita pasti mungkin ada yang bisa saya diskusikan kepada pemateri gitu. Jadi no problem lah yang sudah hal untuk next ya. Baik, Bu. Sebaiknya konfirmasi. Maaf ya, Bu, untuk Oke. maaf ya, Bu, lupa. Oke, thank you ya. Ini untuk Fikri berinfo kembali kepada saya kalau memang jadi ini tanggal 29 Ya, karena itu karena Fikri kalau chatnya kemarin karena ibaratnya nih sangat memaksakan jika
untuk kita institusi visit ke OJK. Nah, ini semuanya saya kan tetap akan berdiskusi kepada Bu Destria karena yang namanya mata kuliah ini adalah tanggung jawab kami berdua. Artinya kami tim teachingnya. Kalau memang sudah cukup dengan guest lecture, ya sudah cukup gitu loh. Tapi kalau memang rasanya tidak memungkinkan, ya sudah cukup ya dengan guest lecturer aja gitu loh. Karena sih sebelumnya saya sudah dikontak sebelum masuk kuliah awal. Nah, bagian saya untuk visit ini, institution visit. Ya, jadi artinya kan harus, jadi saya tanggung jawab saya untuk mengkondisikan itu. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan perihal capital venture? Ini untuk join ya open camp ya. Sapa saya, oke, dari kelas A. Halo Halo. Bu. Oke, menurut absensi nih. Absensinya Fikri. Iya Bu, menurut tadi kan udah di absen ya Bu. Kalau kelas A itu alhamdulillah hadir semua Bu. Coba saya minta off cam dan sapa saya. Oke, Ceng, Ceng, kelas B. Sapa saya, Bu. hadir Bu. Hadir Bu, hadir Bu. Hadir Bu. Hadir, Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir. Next. Ini saya absen ya ini. Mana open cam-nya ini? Kalista next. Iya Ibu. Next. Kalista kelas A. Kelas B Bu. Oke, lanjut. Jangan stop. Saya Bu Muhammad Andi. Hakim Rahman, not off cam.
Next. Haikal, Ya, PJ Ibu. Haikal. Mention teman-temannya. Ini sepertinya pada tidur ini mah. Ya, baik, Bu. Sebentar, Ibu. Mention temannya. Boleh ini untuk kepada anak kelas. Mention temannya. Boleh kalau mau ada yang mau absen untuk on mic dan on cam ya. Haikal. Iya, Ibu. Saya lagi Nanti buat absen itu tanya Ibnu. Ibnu atau Julita yang PJ MO sebelumnya. eh Tanya formatnya itu buat absensi seperti itu ya, yang saya minta. Ini untuk kelas FIK, oke, mata kuliah FIK. Dan begitu juga Pikri, minta ke PJ MO ya, format absen. Saya minta untuk share hari ini ke saya ya. Oke, Haikal, mention teman-temannya. Soalnya ini stuck kayaknya nih. Ibu maaf, untuk kelas B sendiri sudah pada off cam, Bu. Yang dimaksud untuk next itu apa ya, Bu? Next maksudnya Ya, Bu. ini nextnya ya lanjut dalam artian ini kan tadi saya minta ya sapa saya ya, artinya otomatisnya misalkan tadi Hosiana lanjut ke Kalista lanjut ke yang lain, itu maksud saya sapa Oke, Bu. saya hadir hadir bu begitu, itu yang saya minta dari tadi. Makanya nih sepertinya harus ada ini, harus ada yang, makanya saya minta PJ Haikal yang ini mention teman-temannya. Ya, Bu. Bentar, Ibu. Saya lagi cek absensi lagi, Bu. Mention nih. Haikal, kamu punya absensi kan untuk FIK? Punya, Ibu. Punya. Ini saya lagi buka. Saya izin mulai absensi ya, Bu. Ah ya. Untuk Fikri ya, get ready ya. Baik, Bu. Saya mulai, Bu. Pertama ada Afia Aulia, apakah hadir? Hadir, Ibu. Oke. Selanjutnya ada Amelia Salsa Sabila, apakah hadir? Hadir. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Lalu selanjutnya ada Angginaro Huta Barat, apakah hadir? Hadir. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya ada Kalista Cahyarani Setiawan, apakah hadir? Hadir. Oke. Lalu selanjutnya ada Davina Ardana Putri, apakah hadir? Apakah Davina Ardana Putri hadir? Sekali lagi, apakah Davina Ardana Putri hadir? Boleh di next dulu aja ya. Lalu ada Diva Salsabila Yohan. Hadir. 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 Oke. Selanjutnya ada Dwi Rani Putri. Oh ya, Ibu, izin menanggapi untuk Dwi Rani, dia dispen, Bu, karena ada kegiatan dari kampus juga. Untuk FIK ya hari ini. Iya, Ibu. Oh ya, nanti chat aja saya ya. Oke, Bu. Terus selanjutnya ada Farhan Fadila Siregar. Hadir, Kal. Oke. Selanjutnya ada Gina Mutmainah Zain. Hadir. Selanjutnya ada Hakim Nur Rahman. Hadir, Bu. Hadir, Kal.
Selanjutnya ada Hosiana Gracia. Hadir Ibu, hadir Haikal. Selanjutnya ada Julita. Hadir. Lalu selanjutnya ada Julita Permatasari. Hadir Haikal, hadir Bu. Selanjutnya ada Keisha Andani Devitasari. Hadir. Lalu selanjutnya ada Krisna Wirdi Ayu Tilyasa. Hadir Kak. Selanjutnya ada Mahaswari Putri Karima. Hadir. Selanjutnya ada Mentari Syasa Rizky. Hadir. Mita Oktaviana. Hadir. Muhammad Arkan Gunawan. Hadir. Selanjutnya ada Muhammad Anur Apriansyah. Hadir. Haikal hadir, Bu. Ada Nabila Putri. Hadir.